Hai Pisces, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Ajaibnya, seketika semua orang berpihak kepadamu. Bukti keadilan itu kamu dapatkan. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan, oke? Saya melihat sepertinya sebagian Pisces sedang krisis kepercayaan ya. Artinya sulit untuk kembali percaya terhadap seseorang. Kamu seakan-akan terikat dengan trauma masa lalu. Sesuatu hal yang menyakitkan, sesuatu hal yang membuat kamu terpuruk. Kamu merasa dibohongi, ditipu oleh orang yang sangat kamu percaya. Tentunya itu akan sangat menyakitkan ya. Di saat kamu sudah berekspektasi, sudah sangat berharap, tetapi justru semua penuh dengan kebohongan. Atau bisa saja kamu ditinggalkan di saat kamu butuh-butuhnya. Kamu ditinggalkan di saat kamu sayang-sayangnya terhadap seseorang. Ditinggalkan di saat kamu butuh tempat untuk berbagi. Di saat kamu dalam keterpurukan, butuh seseorang. Tapi di saat itu orang yang kamu sayangi pergi meninggalkan kamu. Inilah yang membuat kamu saat ini sulit ya untuk kembali percaya. Krisis kepercayaan di dalam diri kamu. Kamu berusaha untuk mengendalikan pikiran kamu. Karena memang pikiran-pikiran negatif ada dalam perasaan, ada dalam pikiran kamu saat ini. Tentang kesedihan, tentang kekecewaan, yang mungkin bisa saja membuat kamu kehilangan arah, yang membuat kamu larut dalam kesedihan, semakin keterpurukan, semakin masuk ke dalam keterpurukan. Kamu merasa terbelenggu dengan sesuatu hal yang semakin membuat kamu menderita di sini. Karena hati kamu tertutup, pikiran kamu tertutup, menutup diri. Karena ada hal yang terjadi, sesuatu hal yang menyakitkan dulunya. Oke, tentang hubungan dengan pasangan, atau apapun, tentang kepercayaan dalam sebuah bisnis, atau ada teman baik kamu yang mungkin menikung kamu dalam karir. Inilah hal yang membuat kamu di sini lebih menjaga diri kamu untuk tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Oke. Saya melihat masa-masa ini sulit ya sebenarnya untuk kamu lewati. Sulit untuk kamu menghadapinya. Karena bisa saja kamu belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Kamu baru saja dikhianati oleh orang yang sangat kamu percaya. Tentunya kamu butuh beradaptasi, butuh menyesuaikan diri. Terkadang dalam kehidupan banyak hal yang tidak terduga terjadi.
Tapi apapun itu, saya melihat kamu akan mampu melewati hal ini. Kamu akan lebih dewasa ya. Kamu akan lebih bijak, kamu akan lebih tahu lagi apa yang terbaik, apa yang penuh dengan kebohongan, apa yang harus kamu hindari. Artinya ini adalah pembelajaran, masa transisi untuk kamu yang mungkin menjadikan kamu jadi lebih tahu ya, membuat kamu jadi lebih bisa melindungi diri kamu dari hal-hal yang dulunya pernah terjadi. Oke, ini adalah masa transisi dan saya melihat kamu berusaha untuk menyesuaikan diri ya, berusaha untuk menerima apapun kenyataan yang telah terjadi. Kamu yakin semesta akan membantu kamu dalam perjalanan kamu untuk tetap kuat, mental kamu juga harus tetap kuat untuk kamu benar-benar bisa menemukan hal-hal yang positif, menemukan orang-orang yang positif, circle yang positif, bukan circle yang malah menjerumuskan kamu, membohongi, memanfaatkan kamu. Karena pada akhirnya di sini kamu akan lebih paham, kamu akan lebih peka, kamu akan lebih bisa mengerti mana yang harus kamu hindari, mana yang penuh dengan kepura-puraan, mana sesuatu yang memakai topeng. Kamu lebih sensitif, oke? Kamu lebih peka terhadap sesuatu hal yang mungkin butuh proses yang sangat lama untuk kamu benar-benar bisa percaya kembali kepada seseorang karena luka itu masih ada. Sakit itu masih kamu rasakan. Kamu masih terbelenggu di situ. Tetapi walau bagaimanapun itu adalah dinamika ya. Itu adalah proses dalam kehidupan kamu. Oke. Yang jelas saat ini kamu lebih peka, lebih protektif terhadap diri kamu, lebih melindungi diri kamu agar hal-hal yang menyakitkan tidak lagi terjadi dalam kehidupan. Karena walau bagaimanapun di sini apapun yang terjadi kamu harus tetap melangkah. Meski berat langkah kamu untuk kembali mencoba, kembali memulai. Tetapi justru di saat kamu menutup diri, di saat kamu krisis kepercayaan terhadap sesuatu hal, justru itu akan menambah kamu semakin masuk ke dalam keterpurukan, ke dalam penderitaan. Jadi kuatkan langkah kamu, kuatkan hati kamu, pikiran kamu, mental kamu untuk menghadapi itu. Karena nantinya dalam kehidupan akan ada saja hal-hal yang terjadi ya, yang bahkan mungkin lebih menyakitkan, lebih membuat kamu menderita, lebih membuat kamu tersiksa nantinya. Jadi persiapkan langkah kamu, arah tujuan kaki kamu mau kemana. Jangan sempat semua ini membuat kamu kehilangan arah, yang pada akhirnya kamu stuck di keadaan kamu yang terpuruk, larut dalam kesedihan. Kamu membuat tembok di dalam hati kamu untuk tidak mau menerima siapapun, percaya terhadap siapapun. Yang pada akhirnya itu tidak membuat kamu bahagia, itu membuat kamu kesepian, kekosongan. Kamu tidak mampu untuk membebaskan perasaan itu. Dan tentunya di sini saya melihat butuh kekuatan mental ya yang luar biasa untuk bisa menghadapi situasi ini yang mungkin ini adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan dalam kehidupan kamu. Tapi di sini saya melihat akan ada saatnya kamu benar-benar mampu untuk melewati ini dan akan ada saatnya juga keadilan akan kamu dapatkan tentang orang-orang yang mungkin menyakiti kamu, membohongi kamu. Seketika semua orang itu akan kembali kepada kamu, akan berusaha untuk kembali meminta maaf kepada kamu. Karena memang di sini kamu berusaha untuk berprasangka baik terhadap apapun yang terjadi. Keadilan akan kamu dapatkan terhadap orang-orang yang mungkin nyakitin kamu, orang-orang yang nipu kamu, manfaatin kamu, baik itu tentang pasangan, teman, rekan kerja, atau rekan bisnis. Oke, akan ada saatnya semua itu akan berbalik. Oke, keadaan akan berbalik. Pada akhirnya seketika semua orang-orang yang menyakiti kamu dulunya, menzolimi kamu, akan kembali, akan berpihak kepada kamu, akan meminta maaf kepada kamu. Oke, kita lanjut untuk Pisces. Oke,
Di sini ada doubt, ada pride, ada regret. Di sini ada hope, ada indiction. Dan saya melihat di sini tentunya mungkin banyak pertanyaan ya mungkin dalam pikiran dengan hati kamu. Kenapa semua terjadi dalam kehidupan kamu? Kenapa kamu yang harus berada dalam posisi atau kondisi ini? Tentang sesuatu hal yang menyakitkan. Tapi di sini apapun itu berjalannya waktu, kamu akan menemukan jawabannya. Berjalannya waktu, kamu akan mengerti semua yang terjadi ini tentunya punya alasan. Bisa saja kamu menemukan orang-orang yang toksik, orang-orang yang salah sebelum kamu menemukan sesuatu atau seseorang yang tepat. Karena itu adalah bagian proses di dalam kehidupan kamu. Agar kamu nantinya bisa lebih menilai, lebih bisa memahami mana yang pantas dan mana yang tidak untuk kamu. Saya melihat saat ini kamu berusaha untuk lebih mencintai diri kamu sendiri ya. Oke, untuk lebih memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu, untuk mendapatkan sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu impikan. Dan ini sepertinya harus mulai dari dalam diri kamu sendiri ya. Coba buka hati kamu, coba lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu yakini, dan tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan sesuatu hal yang sangat kamu yakini, ini adalah akan membawa perubahan dalam kehidupan kamu, akan membawa kebaikan dalam kehidupan kamu, karena memang tentunya yang dulunya terjadi tidak bisa diubah, oke? Tapi untuk kedepannya, kamu bisa mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Belajar dari apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Tentang kegagalan, tentang keterpurukan, jatuh bangun dalam karir, dalam bisnis, atau dalam hubungan. Tapi di sini kamu berusaha untuk ke depannya, berusaha untuk memperbaiki kehidupan kamu ke depannya. Meski yang dulunya tidak bisa diubah, tetapi untuk ke depannya kamu bisa mempersiapkan sesuatu yang lebih indah. Oke? Saya melihat di sini kamu berusaha untuk lebih kuat ya, mental kamu, pikiran kamu, fisik kamu agar lebih sehat, agar lebih bisa menata kembali atau menghadapi kehidupan kamu, karena pikiran, perasaan, fisik itu akan saling menyatu. Jadi tumbuhkan raga yang sehat untuk bisa menghadapi apapun dalam kehidupan kamu. Kamu berusaha untuk lebih bisa mendengarkan naluri kamu ya, intuisi kamu terhadap apa yang ingin kamu putuskan, apa yang ingin kamu pilih dalam kehidupan kamu. Karena bisa saja banyak hal yang mungkin masih membuat penasaran dalam kehidupan kamu. Kenapa orang-orang meninggalkan kamu dulunya, kenapa orang-orang menjauhi kamu dulunya. Tapi akan ada saatnya kamu menemukan jawaban itu. Oke? Karena memang akan ada alasannya. Sesuatu terjadi pasti akan ada alasannya, dan apapun yang terjadi atau masalah yang kamu hadapi tentunya juga akan ada solusinya. Jadi dengarkan kata hati kamu, intuisi kamu untuk bisa menentukan pilihan yang terbaik, keputusan yang terbaik tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang, tidak terburu-buru, tidak mengambil keputusan di saat kamu marah atau dalam pengaruh kebencian atau pengaruh yang negatif. Jadi cobalah ambil keputusan di saat kamu lebih tenang, agar kamu nantinya tidak menyesali tentang apa yang sudah kamu pilih dan apa yang sudah kamu putuskan dalam kehidupan. Karena kehidupan akan tentunya kamu akan pernah dihadapkan dengan pilihan-pilihan ya, yang mungkin terlihat sama baiknya, tetapi di sini kamu akan lebih tahu apa yang paling kamu butuhkan, apa yang paling terbaik untuk kamu ke depannya. Oke? Inilah keajaiban dalam kehidupan kamu yang akan kamu rasakan ya. Mungkin awalnya seketika semua menjauhi kamu, semua berpikiran negatif tentang kamu, yang pada akhirnya akan ada saatnya semua itu akan berpihak kepada kamu di saat kamu mampu membuktikan kepada diri kamu sendiri bahwa kamu mampu memperbaiki kehidupan kamu. Artinya ini keadilan yang akan kamu dapatkan, perubahan yang akan kamu rasakan nantinya dalam kehidupan kamu. Oke, segitu dulu readingannya untuk Pisces, semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Pisces dimanapun berada. Karena bisa saja sebagian Pisces masih dalam keterpurukan, masih dalam kesendirian, masih dalam kehampaan, kesedihan.
dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu keluar dari situasi yang sulit, berusaha untuk kembali mencari kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan dalam kehidupan kamu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!